UNES memang udah ada peraturan rektor ya teman-teman, tapi tadi ya seperti yang Elvira bilang masih banyak jalan yang terjal karena masih banyak birokrat-birokrat yang seksis dan tidak berperspektif korban gitu. Nah, kalau di UNES kan udah ada tapi susah gitu, masih susah. Apalagi kalau di Undip nih Kak, kan belum ada peraturan rektor ya. Gimana Kakak perjalanannya gimana selama ini sama teman-teman menangani penyintas mungkin atau keluh kesahnya atau gimana? Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Aku Nadia dari Undip, mahasiswa ya di sana. Oke, mungkin sedikit menanggapi dulu tadi dari teman-teman UIN mengatakan ada matkul kesetaraan gender ya di sana. Jujur iri sih karena aku yang di Fakultas Hukum aja sama sekali nggak ada matkul itu. Hanya ada satu mata kuliah yaitu Hukum dan Wanita. Itu pun hanya bisa diambil sama teman-teman yang ambil kekhususan di hukum dan masyarakat. Selebihnya benar-benar kita nggak pernah melihat apa itu gender dan bagaimana kaitannya dengan hukum. Padahal hari ini kita membicarakan bagaimana hukum itu bisa digunakan sebagai salah satu alat ya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Itu realitasnya yang ada di Undip. Oke, mungkin bisa dibantu. Padahal banyak dosen-dosen cewek yang jadi tokoh. Ya, luar biasa. Itu nanti juga mau kita julitin sedikit nih, Bu. Karena menarik itu untuk dibahas. Oke. Ya, mungkin sambil nunggu. Untuk ini nanti aku nggak akan terlalu banyak bahas ya, lebih banyak memberikan harapan gitu karena berbeda dengan kawan-kawan UNES maupun UIN yang sudah punya aturan. Di sini kita masih dalam tahap struggling banget gitu, gimana caranya. Meskipun sudah terbantu Permendikbud, ternyata tekanannya belum cukup kuat untuk diundi. Ya mungkin sedikit bercerita gitu. Selain ada perbedaan bahwasanya Undip dan teman-teman UIN maupun UNES ini udah punya aturan, ada satu perbedaan lagi. Ini yang membedakan antara Mbak Elvia, Mbak Nurul dan aku gitu. Teman-teman berdua tergabung dalam lembaga kemahasiswaan gitu, sedangkan aku sudah tidak di tahun ini. Jadi mungkin aku akan sedikit memberikan perspektif gimana caranya mahasiswa bahkan sebagai individu bisa turut ambil bagian dalam menangani maupun mencegah kasus kekerasan seksual. Karena bukan hanya BEM yang bisa, bukan hanya organisasi yang bisa, kita individu pun juga bisa. Oke. Mungkin ada sedikit problem ya. Oke, bisa di next. Ini ambil judulnya agak ngeri ya, tingkat keamanan Undip atas kasus kekerasan seksual. Selanjutnya, nah salah satu hal yang coba kami lakukan pastinya ya untuk menunjukkan bahwasanya urgensi adanya peraturan mengenai kekerasan seksual di Undip ini nyata adalah melalui survei. Dan ternyata dari survei didapatkan hasil yang sangat luar biasa bahwasanya hampir 1 dari 4 mahasiswa Undip pernah melihat, mendengar, bahkan mengalami kekerasan seksual. 1 dari 4, jadi 1, 2, 3, yang keempat mungkin pernah mengalami. Lalu juga kami juga mencoba mencari tahu sebenarnya siapa saja sebaran pelaku ataupun terduga pelaku dari KS menurut kesaksian korban. Didominasi dari teman sebaya, sesama mahasiswa, dan masih ada juga dosen di sana. Masih sejumlah 5% pelakunya adalah dosen. Jadi 5% di sini juga tidak bisa dikatakan sebagai satu hal yang kecil gitu ya. Dan hal ini pun masih cukup menjadi problematik karena ternyata tidak semua mahasiswa Undip itu memahami bahkan kekerasan seksual itu apa. Catcalling itu belum banyak didefinisikan sebagai satu bentuk kekerasan seksual. Masih jadi satu hal yang umum gitu. Jadi saat dikatakan, kok kamu di tongkrongan sering dibicarakan seperti ini, kamu diam saja. Lah, ya emang kebiasaan tongkrongan seperti ini. Itu kan miris ya kalau kita mendengar, tapi itulah kenyataannya. Terus banyak juga yang coba kita cari tahu, apakah sebenarnya teman-teman mahasiswa ini udah tahu cara kalau mengakses layanan itu seperti apa. Dan ternyata hanya sekitar 10,89% yang mengetahui caranya seperti apa. Untuk mekanisme di Undip sendiri saat terjadi kekerasan seksual, karena memang belum ada ULT, SPT, bahkan Satgas itu belum ada sama sekali, teman-teman korban ini biasanya banyak yang langsung menghubungi BEM atau bahkan mungkin langsung cari bantuan sendiri ke LBH ataupun ke LRC KJHAM maupun ke lembaga-lembaga lain. Jadi benar-benar mandiri gitu, nggak banyak yang dibantu oleh Undip.
ada beberapa kasus yang dibantu Undip, caranya pun ada. Harus trending Twitter dulu, baru nanti dibantu. Saat udah trending Twitter, udah masuk manifest Undip, bahkan udah rame kemana-mana gitu ya, itu nanti baru biasanya bukan ditanyakan korbannya gimana, tapi lebih ke ini maunya apa biar nama Undip ini nggak trending terus gitu. Kan kurang ajar ya. Bahkan sampai saat ini aku mengisi diskusi di sini tadi dapat semangat loh dari dosen. Aku sampai loh, kok Bu dosen tahu aku di sini. Jadi setiap gerak-gerik mengenai kekerasan seksual di Undip ini sangat amat diawasi. Gitu, baik akun Undip official tuh tiba-tiba nge-DM, ataupun saat waktu itu ya kita pernah mau mendirikan Hope Helps, banyak ada satu ngechat, "Mbak, ini anak-anak yang mau bikin Hope Helps siapa ya? Kok ngetek nama pakai nama Undip?" Kan nama Hope Helps itu gitu ya, hopehelps.unes misal, atau hopehelps.undip. Nama Undip tuh bukan nama yang bisa dipakai sembarangan loh Mbak gitu. Aku jadi yang oke, ternyata pandangnya seperti itu. Berangkat dari sana, saat Hope Helps upayanya coba secara tidak langsung kita coba dikerdilkan gitu oleh kawan-kawan rektorat, bahwasanya gerakannya itu nggak berguna sebenarnya. Nah, berangkat dari sana karena ada permasalahan internal juga saat itu di Hope Helps, kami sama teman-teman berlima mendirikan Girl Up Diponegoro. Namanya bukan Girl Up Undip gitu ya. Mungkin kalau banyak yang nanya kenapa namanya bukan Girl Up Undip, ya permasalahannya itu. Kalau pakai nama Undip dicatut nanti kita bisa kena gitu. Jadi kita pakai nama Girl Up Diponegoro. Ternyata setelah Girl Up Diponegoro berdiri bahkan dalam 1 tahun, sepertinya ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Undip gitu, karena banyak sekali yang ingin bergabung dan langsung banyak kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke teman-teman Girl Up Diponegoro. Padahal baru tahun kemarin kita berdiri. Padahal saat itu Girl Up Diponegoro sama sekali nggak open bahwasanya kita menerima layanan, itu enggak sama sekali. Tapi langsung banyak kasus yang masuk di sana, mau nggak mau tetap kita tangani secara mandiri gitu. Karena saat itu benar-benar kita masih baby gitu ya, masih baru aja berdiri. Ternyata tiba-tiba ada banyak kasus yang masuk. Karena kebetulan kita juga udah dapat beberapa pelatihan, kita bisa tangani sebagaimana yang kita mampu terlebih dahulu. Tapi tentunya untuk audiensi baik ke rektorat maupun dekanat tentu perlu waktu untuk itu. Oke, lalu berangkat dari survei yang sangat mengenaskan ini, kita next. Nah, ini untuk realitas gitu. Sebenarnya pencegahan dan penanganannya itu seperti apa? Sejauh ini hanya ada satu aturan di Undip yang membahas mengenai kekerasan seksual, bahkan aku nggak tahu ini yang dimaksud apa. Itu hanya ada di Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang sanksi akademik. Di sana mengatakan bahwasanya pelecehan itu termasuk bentuk sanksi akademik yang berat. Tapi sama sekali tidak dijelaskan ini bentuk pelecehan apa. Itu akan sulit juga kita memasukkan kekerasan seksual ke dalam pasal ini di saat tidak diberikan penjelasan ini seperti apa. Ya biasa ya, birokrat tuh pinter gitu. Ular. Oke. Jadi selama ini saat ada kasus misalnya dilaporkan ke BEM, satu-satunya yang bisa dilakukan hanya sowan ke dekanat. Kita mengatakan, "Bu, ada kasus seperti ini." Terus pasti ditanya, "Mahasiswa udah ngapain?" "Ya Bu, saat ini kami sudah coba cari bantuan gitu ke teman-teman." Terus pasti dikatakan gini, "Apapun bantuannya jangan lupa sampaikan ke dekanat ya, apa jalan yang kalian ambil. Karena mau gimana pun kalian masih mahasiswa kami." Tapi hanya seperti itu, nggak pernah yang namanya membimbing, memberikan bantuan, ini bisa diarahkan ke situ sama sekali tidak. Padahal di Undip itu ada pusat penelitian gender, dan parahnya salah satu tokoh yang paling terkenal adalah dosen Fakultas Hukum Undip. Gitu, dosen fakultas sendiri yang ternyata justru tidak banyak membantu di sana. Disebut inisialnya? Balik-balik gimana nanti Ya, nanti DM aja. Oke, bisa di next. Selanjutnya ini yang saat ini mencoba satu hal yang kita harapkan gitu, bahwasanya dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini bisa memberikan tekanan yang cukup kepada rektorat dan jajarannya. Ternyata cukup memberikan tekanan karena beberapa minggu yang lalu telah dikeluarkan draft peraturan rektor mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Undip. Ya, akhirnya keluar gitu. Tapi satu hal yang sangat disayangkan adalah draft peraturan rektor Undip tidak mendasarkan pada Permendikbudristek 30 2021. Sebagai mahasiswa hukum yang selalu diajarkan bahwasanya aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas,
ya ini gimana gitu kalau praktek di lapangannya seperti ini, mengingkari yang tiap hari diajarkan gitu ya istilahnya. Agak keras. Ada wartawan nggak? Oke, terus saat itu karena kita mengalami kebingungan, emang boleh ya bikin aturan yang padahal udah ada payung hukum atasnya gitu? Emang boleh ya? Lalu kita berdiskusi dengan salah satu dosen hukum tata negara yang kebetulan beliau juga memiliki konsen terhadap isu kekerasan seksual, namun tidak berani untuk menyampaikan karena balik lagi ya, DM itu kenceng gitu saudara-saudara kalau sebut nama ibu. Oke. Saat itu kita menanyakan sebenarnya boleh nggak sih Bu bikin aturan tapi atasnya tuh ada peraturan lain gitu. Dikatakan boleh bikin aturan selama tidak ada satupun pasal dari Permendikbudristek yang dicatut dalam peraturan rektor. Boleh menggunakan cara seperti itu dan itu sangat dimanfaatkan oleh Undip untuk membuat aturan benar-benar satu pasal pun nggak ada yang sama dengan peraturan menteri. Sama sekali tidak ada. Dan substansinya wah luar biasa mengecewakan. Sama sekali tidak ada hal-hal yang diatur dalam Permendikbudristek. Jadi hal-hal yang rigid, hal-hal yang sampai teknis-teknis, bagaimana hak-hak korban, proses penanganan akan seperti apa, itu sama sekali tidak ada. Hal yang ada dalam peraturan rektor Undip hanyalah hal yang selama ini dilakukan melalui dekanat, lalu juga nanti kasus masuk lama-lama hilang, udah nggak tahu kemana. Mekanismenya seperti itu, hanya saja dibukukan dalam satu bentuk peraturan rektor. Itu yang sangat luar biasa nyesek ya untuk kami yang benar-benar setiap harinya gitu ya mencoba gimana caranya biar tetap ada aturan, begitu ada aturan sebegitu jeleknya. Dan kemarin diberikan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu penyusunnya yang ternyata juga bagian dari Pusat Studi Gender Bu gitu. Jadi saat itu ya sangat ironis karena itu kami bertemu di saat itu ada anggota DPD yang coba dengar pendapat mengenai RUU TPKS di Jawa Tengah karena di bulan lalu saya magang di Kejaksaan Tinggi gitu Bu. Jadi dapat kesempatan untuk menemani Bapak Perwakilan Kejaksaan Tinggi untuk ikut dengar pendapat di sana dan disampaikan bahwasanya saya mewakili dekanat Undip mengatakan kalau aturan RUU TPKS ini memang harus segera disahkan Pak karena korban begini begitu ya kayak gitulah ya. Tapi ternyata saat beliau menjadi tim penyusun dari Pertor untuk universitasnya sendiri pun ya sebegitu mengecewakan itu saat itu. Padahal namanya sudah cukup besar Bu. Rektornya kan dari Fakultas Hukum. Ya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, serasa dihukum kalau ketemu orang-orang luar juga. Lah kan Fakultas Hukum, rektornya hukum, dekannya perempuan. Kenapa aturan KS nggak ada? Ya inilah alasannya kenapa. Karena bahkan dekan kami pun tidak mengilhami bahwasanya hari ini perempuan itu memiliki posisi yang berbeda. Gitu di salah satu rekaman di radio gitu ya, dia mengatakan kalau sebenarnya perempuan saat ini tuh udah setara kok sama laki-laki, hanya saja perempuan tidak banyak memanfaatkan kesempatan yang ada. Itu ucapan dekan kami. Jadi ya sejak saat itu saya berpikir wah mengubah perspektif dulu nih, berat padahal di sana untuk gimana caranya biar ada aturan. Oke, selanjutnya. Nah, ini mengenai upaya apa sih yang bisa dilakukan? Karena kembali lagi tadi saya bukan lagi bagian dari lembaga kemahasiswaan. Sebagai seorang individu, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Yang saat ini coba kami lakukan bersama teman-teman yang memang memiliki keresahan yang sama akan kekerasan seksual. Kita coba membangun aliansi. Di sana kita banyak bikin beberapa infografis dan yang pasti kita membuat catatan kritis mengenai peraturan rektor draft pertor ini karena kami merasa mahasiswa Undip pun harus tahu gitu bahwasanya jangan sampai aturan yang nanti disahkan hanya karena terdesak permen itu tadi, aturannya sangat amat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya rasa terima kasih juga diberikan kesempatan di sini karena harapannya juga teman-teman bisa tahu realitasnya seperti apa dan sangat dipersilahkan jika nanti ada yang ingin memberikan masukan kiranya apa aja sih substansi yang harus terkandung dalam pertor di Undip gitu. Karena jujur ya waktu lihat teman-teman UNES tadi dengar kalau itu copy paste di permen cuma diganti UNES-nya gitu. Lah kita permennya aja nggak ada gitu. Ini aturan dari mana? Substansinya sangat luar biasa sedih gitu sih kalau kita lihat. Nanti kalau teman-teman teman-teman mau cek selengkapnya ini ada di catatan kritis draft pertor PPKS Undip. Di sini kami coba banyak bertemu selain dengan beberapa dosen juga beberapa teman-teman LBH baik dari segi formil maupun material. Kita bisa melihat sebenarnya kecacatan apa saja sih yang masih ada di draft pertornya ini. Harapannya ya biar bisa dilihat gitu karena
pasca catatan kritis ini naik, alhamdulillahnya sudah cukup banyak direspon, bukan direspon ya, cukup banyak diketahui gitu oleh kawan-kawan di birokrat Undip. Tapi hingga saat ini masih belum ada revisi ataupun seperti apa, padahal ini udah tinggal menghitung 5 bulan sebelum masa akhir draft pertor ini harus rilis ya. Kalau versi permen kan harus maksimal 1 tahun gitu, tinggal 5 bulan. Jadi kita harap saat nanti ada aturan yang baru, kita masih sempat untuk menganalisis terlebih dahulu dan memberikan masukan biar nggak serampangan gitu untuk pencegahan dan penanganannya. Sebagai contoh, kemarin teman-teman banyak ini ya, trending Twitter Ucup ya sama Nanda gitu ya. Undip pun juga cukup merespon hal tersebut karena trendingnya berjam-jam, jadi agak malu ya. Karena universitas kami itu kalau ada kasus KS agak pemalu gitu, jadinya cukup banyak gerak gitu gimana caranya. Tapi ternyata yang dilakukan yaitu mengatakan kalau oke, ini nanti akan dibantu sama kuasa hukum dari Fakultas Hukum Undip, tapi saat ditanya kelanjutan kasusnya seperti apa juga nggak bisa menjawab gitu. Jadi cukup sedih atas hal tersebut. Terus di sini yang coba kami lakukan juga terhadap teman-teman yang saat ini masih banyak belum tahu ya sebenarnya Permendikbud itu apa. Saat ini tuh teman-teman di Undip masih banyak yang termakan stigma bahwasanya dengan adanya Permendikbudristek berarti melegalkan seks bebas di kalangan universitas. Gitu. Masih banyak yang berpikir seperti itu. Nah, di sini coba sedikit kami luruskan sebenarnya kenapa nggak boleh memasukkan zina, kenapa jangan mengait-ngaitkan ini dengan zina, karena pentingnya konsen itu tadi. Tapi sedihnya saat kita coba banyak ngomong soal konsen, ini candaan jenis baru gitu, bukan cuma seksis. Misalnya gini, aku ayo makan dong ini, kamu ngajakin aku tanpa konsen, kamu melakukan kekerasan. Jadi satu hal yang justru dijoksin gitu loh, jadi sedih gitu Mbak. Waktu itu aku masukin teman ke grup aliansi Undip gitu ya, aku masuk grup ini tanpa konsen, kalian pelaku kekerasan. Jadi seolah-olah semua yang tanpa konsen itu dipermasalahkan karena setiap hari kita ngomongin soal konsen, padahal konteksnya harus dipahami dulu, ini konsen dalam hal apa. Jadi ini jokes jenis baru, bukan hanya ada seksis tapi sekarang konsensus ya gitu ya, konsensus. Setiap yang berbau konsen tuh selalu dibawa-bawa gitu. Harus konsen, kamu kan pegiat kekerasan seksual, nggak boleh ini, semua harus didasarkan atas konsen gitu. Jadinya cukup ya gimana ya, kok mereka menganggapnya seperti itu gitu. Mungkin ini next slide yang terakhir. Terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa aku share mengenai bagaimana sih sebenarnya realitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Undip. Dan kalau mau spill yang soal RUTPKS yang hasil dengar pendapat itu nanti bisa kita bahas setelah ini Bu, karena ternyata menarik sekali di sana mendapat kesempatan untuk mengetahui perspektif dari Polda itu seperti apa, kejaksaan tinggi seperti apa, pengadilan tinggi seperti apa, dan bagaimana respon Peradi atas hal tersebut. Ternyata ada beberapa hal yang mungkin selama ini cukup luput dari pandangan kita. Dan terima kasih.